Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai garis dan sudut. Ini bagian 1, hubungan antar garis. Oke, kita akan langsung saja mulai. Di sini ada hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah, kalau kita lihat ya, dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi. Antara lain titik, garis, dan bidang. Jadi, misalkan titik dan garis dan bidang ini tidak mempunyai definisi. Meskipun ketiga istilah tersebut tidak secara formal didefinisikan. Sangat penting tetapi untuk disepakati istilahnya ya. Jadi, dalam matematika sendiri ada kesepakatan untuk mendefinisikan sesuatu. Nah, jadi di sini kayak titik. Nah, ini titik A ya, kayak titik biasa gitu ya. Ini titik kayak gitu. Dan garis G ya, garis G itu penamaan garisnya, atau juga bisa kita tulis misalkan dari R ke S, maka disebutnya garis RS dan simbolnya itu ada RS, di atasnya ada garis lurusnya. Nah, sekarang bidang alfa ya, bidang alfa atau bidang yang ada titiknya nih. Misalkan bidangnya ada di bidang itu ada titiknya namanya N. Nah, maka nantinya di sini bidang KLMN seperti itu namanya. Selanjutnya, sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tapi tidak mempunyai panjang dan lebar ya. Tidak mempunyai panjang dan lebar. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Noktah itu seperti ini ya, ini noktah. Ini noktah. Oke. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama A dengan huruf kapital, misalkan A, titik B, titik C, dan sebagainya. Jadi dinamakan adalah dengan huruf kapital untuk penamaan titiknya. Adapun garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah ya, menandakan berarti tak berujung, walaupun dia nanti garisnya sangat lurus ya. Dan kita masih belum tahu panjangnya tuh berapa, makanya ditandai dengan tanda panah. Selanjutnya, sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil. Nah, kalau garis itu huruf kecil, misalkan garis K ya. Kenapa namanya di atas? Karena R besar ini merupakan penamaan dari titiknya, seperti itu ya. Selanjutnya, bidang datar. Nah, untuk bidang datar ya, ini merupakan suatu daerah yang panjangnya dan lebarnya tak terbatas, seperti gambar 7.2 yang ini ya. Oke, kita lihat ya lanjutannya. Sekarang hubungan titik dan garis. Yang pertama, hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama adalah titik terletak pada garis. Dan gambarnya seperti ini ya. Titik yang terletak berada di garis. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Maka akan seperti ini. Oke. Dan ini nama garisnya garis L. Yang ini adalah garis M. Oke. Kita lanjut lagi. Titik disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Jadi misalkan di sini juga dia akan menjadi titik A pada garis L. Kita lanjut lagi. Hubungan antara titik dan bidang. Nah, keadaan di atas berlaku pula untuk hubungan titik dengan bidang. Ada yang titik di dalam bidang dan juga ada yang titik berada di luar bidang ya. Kalau pada bidang berarti di dalamnya. Kalau di luar ya tentu saja berada di luarnya. Oke, kan seperti itu ya. Nah, sekarang untuk hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu garis terletak di bidang ya, seperti nomor 1 ini. Garis yang ada di dalam bidang atau garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Garis tidak pada bidang berarti garisnya itu berada di luar bidang ya. Selanjutnya, garis menembus memotong bidang. Nah, kalau memotong bidang berarti dari luar ya, dari luar
ke dalam terus ke luar lagi, namanya menembus gitu ya. Sebenarnya gambar menembus itu kalau kita jadi datar seperti ini ya, namanya menembus itu seperti ini. Mungkin kalau digambar menjadi garis miring seperti ini, makanya garisnya itu ada tanda patah-patah. Itu yang menandakan bahwa patah-patah ini berada di bawahnya si bidangnya. Maksudnya seperti itu ya. Ini patah-patahnya di sini nih. Dan ini tiba-tiba keluar lagi. Nah, ini namanya menembus bidang. Oke, kalau digambar seperti itu ilustrasinya. Kita akan lanjut lagi. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik tersebut terletak pada garis yang sama. Istilah titik segaris bisa disebut dengan kolinier. Jadi dua titik yang segaris disebutnya kolinier. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Istilah titik sebidang ya, titik sebidang berarti di dalam bidang, disebut dengan koplanar. Maka titik C dan D pada bidang disebut juga dengan titik sebidang koplanar. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Pada gambar 7.8 ini ya. Di bawah ini adalah garis yang melalui titik A ya. Awalnya tuh sebenarnya gini nih. Misalkan kita dari soal ya, A dan B. Buatlah garis yang melalui titik A dan B. Maka kalian buat garis. Nah, seperti itu. Mungkin kalau ini kan langsung gambarnya ya. Kalau kita gambar dari mula seperti itu. Oke, dan dinotasikan apa garis AB? A, B. Ada tanda garis lurus di atasnya ya, tanda panah. Artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas ya. Tanda panah nih. Oke. Artinya tidak panjang dapat terbatas, tidak terbatas. Sekarang untuk gambar 7.9. Di bawah ini adalah ruas garis segmen AB disimbolkan dengan AB. Dengan titiknya A dan B-nya merupakan ujung ruas garis. Kalau di sini kan masih ada perpanjangan garisnya dengan tanda panah simbolnya ya. Nah, kalau dia benar-benar di ujung, maka AB merupakan bagian dari garis AB ya. Kalau titik ujung garisnya itu tidak terlalu tebal ya. Kalau menjadi bagian dari suatu garis, maka garis atasnya itu tebal ya. Jadi beda ya. Oke, di situ hati-hatinya. Kita lanjut lagi. Untuk gambar 7.10 di bawah ini adalah sinar garis dari AB. Disimbolkan dengan AB memiliki titik pangkal A tetapi tidak memiliki titik ujung ya, dimana sinar si B-nya ke arah B-nya. Jadi sinar garis AB merupakan bagian dari garis AB. Nah, dimana kita bisa lihat ya gambar ini sebutnya sinar AB. Kalau misalkan sinar MN ya, atau bisa kita simbolkan seperti ini, maka kita buat sini M dan yang di sini adalah N-nya yang menita hingga seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang perlu kalian ingat bahwa AB ini sama dengan si BA. Segmen AB sama segmen garis AB sama dengan segmen garis si BA, tetapi AB tidak sama dengan BA ya. Ingat, bagian yang simbol ini sebutnya titik pangkal. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, jika titik C terdapat di antara titik AB, maka garis CA dan CB merupakan sinar yang berlawanan. Nih sinarnya. Sinar CA, sinar CB kan berlawanan arah ya. Yang satu ke kanan, satu lagi ke kiri. Kita lanjut lagi. Sekarang untuk yang B, kedudukan dua garis. Nah,
Untuk kedudukan dua garis, kita lihat ya. Gambar dua garis terletak pada bidang alfa. Gambarnya seperti ini ya. Dan gambar dua garis terletak pada bidang alfa dengan satuan yang diukur seperti ini mungkin ya. Oke. Nah, keterangannya nih. Garis A dan B merupakan dua garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Kita lihat lagi nih keterangannya ya. Notasi dari dua garis yang berpotongan itu adalah X. Seperti X ya, atau perkalian. Notasi dari dua garis yang sejajar. Notasi dua garis yang sejajar, berarti kalau kita lihat yang si F kan sejajar ya. S sama F sejajar, maka bisa kita tulis E sejajar dengan F. Seperti ini ya, notasinya. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk yang nomor 2 ya, garis C dan D merupakan dua garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Oke. Jadi gambarnya seperti ini ya. Dia kan nggak berpotongan, dia masih ada jarak antara garisnya ya. Kalau semakin ke kiri semakin mengecil, kalau semakin kanan malah semakin membesar yang ini ya. Kanan semakin membesar. Nah, kalau yang ini tetap aja jaraknya 9. Nah, kalau jaraknya sama, kiri dan kanannya 9, maka ia sejajar. Seperti itu adik-adik ya. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah, ini juga sejajar nih. Lihatnya dari mana? Tentu saja jika jarak kirinya 4 cm dan jarak kanannya 4 cm, sudah pasti ia sejajar ya. Nah, kalau misalkan kita masih belum tahu dan kita masih mencoba menggunakan penggaris ya, mungkin seperti itu. Yang kiri dan yang kanan itu akan sama tingginya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini berhimpitan. Nah, berhimpitan ya. Nomor 5 ini berhimpitan. Mana garis I ini yang merah ya. I ini yang merah. Sedangkan yang J itu adalah yang warna biru. Garis I dan J merupakan dua garis yang berhimpitan. Oke. Nah, ini juga ada di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Tentu saja ada pada jam ya. Misalkan jarum panjang menitnya itu ke angka 12 dan jarum pendeknya itu ke angka 12 juga. Nah, ini berhimpitan ya. Berarti jam berhimpitan ya. Jam berhimpitan. Jam 12 00 yang berhimpitan seperti itu ya adik-adik. Nah, kita lanjut lagi. Begitu juga dengan nomor 6. Untuk nomor 6 itu juga kita lihat ya di sini, di mana K dan J merupakan garis juga yang berhimpitan ya. Seperti misalkan jam 6, jangan jam 6 ya, jam 2 lewat 10 ya, mungkin seperti itu, dia akan berhimpitan. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 7. Di sini kalau nomor 7 berpotongan, kenapa? Karena dia akan menghasilkan satu titik nih, misalkan kan garis M dan garis N, dia kayak bersilangan gitu ya. Nah, ciri-ciri berpotongan itu akan menghasilkan suatu titik temu ya, suatu titik temu lagi, satu titik temu. Nah, di sini ya. Oke, makanya namanya adalah dua garis yang berpotongan. Dan jaraknya, kalau lihat dari gambar sih sama ya. Dan ada sudutnya itu 20 derajat. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 8 tentu saja juga masih berpotongan. Nah, kita juga belum tadi menyimpulkan yang berpotongan ya. Nah, kalau garis yang berpotongan, kalau dia tegak lurus, ya, tadi kita lihat nih, ini juga tegak lurus ya, dan yang ini juga tegak lurus. Oke, simbolnya apa? Kalau garis P dan O ya tegak lurus, maka gini, atau kalau yang biasanya buku seperti ini, itu berarti menandakan bahwa si PO ini tegak lurus. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 9. Nah, ini adalah
berpotongan ya, berpotongan di mana? Walaupun di perpotongan tetapi dia tegak lurus. Nah, berarti kalau simbol yang 8 itu seperti ini ya, maka disimbolkan adalah silang. Silang ya, simbolnya silang. Simbolnya itu adalah silang. Nah, dan untuk si PO-nya atau seperti ini ya. Dan nomor 9, Q, R tegak lurus. Kan garis Q berpotongan ya di sini menghasilkan suatu titik temu dan bertegak lurus. Nah, seperti ini simbolnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang pada gambar 7.13 jam menunjukkan pukul 12 tepat ya. Kayak tadi berarti berhimpit ya. Posisi jarum detik, menit, dan jam berada pada satu posisi yang sama. Jika kita misalkan setiap jarum jam tersebut sebagai garis, hubungan antara ketiga garis itu disebut berhimpit ya. Pemahaman berhimpit dalam hal ini adalah terdapat satu garis yang menjadi tempat terletaknya garis lain. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini coba diskusikan dua hal berikut. Ada berapa kali dapat ditemukan garis jarum jam, menit, dan detik itu berhimpitan? Oke. Yang pertama adalah pada pukul 000 ya. 01, 05, 02, 010, 03, 15, 04, 20, 05, 25, 06, 30, 07, 35, 08, 40, 09, 45, 10, 50, dan 11, 15. Nah, ini baru jam ke menitnya. Detiknya, kalian bisa cari sendiri untuk detiknya ya. Berarti ada 12. Detiknya nanti kalian cari sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Ada berapa kalikah terbentuk sudut siku-siku antara jarum, menit, dan jarum jam? Nah, kalau siku-siku kalian lihat ya. Siku itu kalau kalian lihat yang pertama ya, untuk yang kedua ini, itu kan jam 0.15, berarti jarum pendeknya ke 00 dan jarum panjangnya ke 15. Nah, ini adalah maksud siku-siku mempunyai sudut yang besarnya 90 derajat. Kalian gambar lagi misalkan jam 1.20, jam 2.25, jam 3.30, jam 4.35, 5.40, 6.45, 7.50, dan 8.55, 9 pas ya. Jam 10.05, jam 11.10. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang, untuk membantu kita lebih memahami mudah tentang kedudukan garis, mari cermati gambar 7.4 di bawah ini. Oke. Pada gambar 7.4, titik P ya, titik P merupakan titik potong yang terbentuk dari dua garis ya. Kayak tadi ya, berarti kalau dua garis yang berpotongan akan menghasilkan satu titik potong. Sedangkan pada gambar 7.1.4 yang kedua, untuk gambar 7.1.4 yang I terdapat 4 daerah yang terbentuk. Maksudnya gimana di sini kan 1 ya. 1, 2, 3, 4. Itu kalau dia 2 garis. Kalau 2 garis akan menghasilkan 4. Oke ya. Kalau 3 garis. Oke, kalau 3 garis berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 garis. Seperti itu caranya. Oke, makanya itu ada 6 garis. Nah, kalau ada 4 garis berapa? Itu silahkan kalian coba sendiri ya. Kalau untuk 4 garis dan 5 garis. Kita lanjut lagi. Untuk yang I, melalui sebuah titik K di luar garis A, hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A ya. Nah, kita akan buat si garis B-nya. Jika garis C memotong garis A dan dia sejajar ya, sejajar, kan A dan B-nya sejajar,
maka garis C pasti akan berpotongan dengan garis si B-nya juga. Oke. Yang ketiga, kalau seperti ini, jika garis A sejajar dengan garis B dan B ini sejajar dengan garis C, dan A dan C pasti sejajar. Ya. Kalau simpelnya, kalau matematikanya seperti ini gampangnya. Ini B, ini C. Ini kita coret nih, coret. Maka A sejajar dengan C. Nah, simpelnya seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut lagi. Untuk contoh 7.2, salinlah gambar berikut, kemudian dari titik P buatlah garis yang sejajar. Nah, kalau kalian udah lihat alternatif penyelesaian masalahnya, sebenarnya kita buat seperti ini. Oh, sejajar ya. Kalian menggunakan penggaris dan geser sedikit seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Ini garis M. Dan kalau mau lebih bagusnya, seperti ini gambarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk contoh 7.3, perhatikan letak titik pada gambar 7.6 di bawah ini. Bentuklah sebanyak mungkin garis yang sejajar. Oke, kalau garis yang sejajar ya, berarti kita lihat jawabannya dari A ke C, B ke D, ya, B ke D, D ke F juga bisa ya, atau B ke F juga bisa. Jadi ada berapa? Ada 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa kok nggak ke bawah garis sejajarnya? Ya, karena dia akan melalui satu titik saja ya. Kalau dia ke bawah hanya melalui satu titik, tapi kalau yang 2 titik itu yang horizontal. Kita lanjut lagi. Sekarang ayo kita menalar. Jika 2 garis berpotongan menghasilkan satu titik, kita buat 2 garis berpotongan menghasilkan satu titik. Maka apakah dihasilkan 2 garis yang berhimpitan? Jika yang dihasilkan titik, berapakah titik yang dihasilkan? Nah, jika 2 garis sejajar yang saling berhimpit ya, kalau dua yang berpotongan aja itu menghasilkan satu, apalagi kalau yang berhimpit tentu saja akan ada banyak sekali titik-titik di sini ya yang sama seperti itu. Makanya kenapa disebutnya titiknya tak terbatas. Lah, ini jawabannya ya. Jika ada 2 garis yang saling berhimpit, maka titik yang dihasilkan banyak sekali, atau titiknya tak terbatas. Seperti itu adik-adik. Kita lanjut lagi. Menurut kalian, dapatkah sebuah garis merupakan hasil dari suatu perpotongan? Hasil suatu perpotongan apakah itu? Oke. Ya, dapat terbentuk menjadi sebuah garis yang berpotongan antara 2 bidang. Kita lanjut lagi. Jika 2 garis berpotongan menghasilkan maksimal 1 titik potong, maka berapa titik potong maksimal yang dihasilkan oleh 5 garis yang saling berpotongan? Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, 2 berpotongan aja akan menjadi 4 ya, akan menjadi 4. Akan menjadi 4. Nah, kalau dia 3 berpotongan berarti 3 2 1 ya. Ini 4 5 dan 6. Yang kecil 6 ya. Nah, kalau dia ada 4 berarti 1 2 3, ini 4 ya. 5 6 7 8 9 10. Oke. Berarti kalau 2 akan menghasilkan 4, jika tidak 3 akan menghasilkan 6, jika dia 4 akan menghasilkan 10 ya. Nah, bagaimana sih cara mencari rumusnya? Nah, seperti ini ya. Kalau dilihat dari polanya kan 1 2 ke 1 ya. 3 ke 3. Oh, maksudnya seperti ini mungkin. Kalau dia titik ya, ini kan titik. Kalau dia 2 garis akan menghasilkan 1 titik. Kalau dia 3 garis akan menghasilkan 3 titik ya.
Kalau dia menghasilkan 4 garis, maka akan menghasilkan berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin seperti itu maksudnya ya. Makanya akan menghasilkan 6 titik. Oke. Dan kalau 5, 10, 6, 15, maka rumusnya ya, misalkan kalian mencari 20 garis, berapakah titiknya? Maka menggunakan si 1/2 dikali n min 1. Maksudnya gimana? Jadi n-nya itu kan 20 ya. Maka 1/2 dikali 20 dikali 20 dikurang 1. Maka ini bisa kita coret menjadi 10. 10 dikali dengan 19. Maka titiknya adalah 190 titik kalau dia ada 20 garis. Seperti itu adik-adik. Oke, sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.